Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'ana khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Hadirin dan hadirat, teman-teman, sahabat-sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis yang mulia ini dimudahkan oleh Allah segala urusan-urusan kita. Jika ada di antara kita yang sedang berencana untuk melakukan sebuah pekerjaan besar atau sebuah hajat besar, mudah-mudahan Allah berkahi, ridhoi dan mudahkan insyaallah. Jika ada di antara kita keluarga, tetangga atau sahabat kita yang sedang sakit hari ini, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Dan jika di antara kita ada yang Allah akan takdirkan meninggal pada hari ini, mudah-mudahan Allah takdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan bersama saya dan kita semua pada hari ini, siang hari ini insyaallah, beberapa menit ke depan kita akan bertadabbur Al-Qur'an. Kita akan belajar mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita bertanya, kira-kira tadabbur itu apa, Ustaz? Ya. Materi insyaallah sudah ada, yang sudah kami siapkan. Nanti insyaallah teman-teman karib bisa membantu mengoperasikan. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum akrab dengan kata atau kalimat tadabbur. Ya, tadabbur. Padahal kata ini atau istilah ini banyak berulang dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena kan biasanya pada umumnya interaksi kita sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia ini, ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an kebanyakan membaca, betul ya? Membaca Al-Qur'an, hanya sekedar membaca saja. Kemudian yang lain mengamalkan isi Al-Qur'an dan interaksi-interaksi lainnya. Padahal sebagaimana yang kita ketahui teman-teman sekalian, Al-Quran itu kan isinya adalah berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab. Kecuali kita telah pandai berbahasa Arab, sehingga ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW di zaman dahulu, ya, tanpa membaca tafsir pun mereka faham apa isi Al-Quran. Betul lah. Berbeda dengan kita. Kebanyakan kita orang Indonesia tidak faham bahasa Arab, ya. Dan yang lebih parah adalah tidak membaca Al-Quran dengan membaca terjemahannya. Hanya membaca bahasa Arabnya saja. Apakah dapat pahala, Ustaz? Apakah dapat kebaikan? Ya, betul, dapat pahala dan kebaikan. Tetapi kita ingin menjadi muslim dan muslimah yang lebih afdol. Kita ingin menjadi muslim dan muslimah yang lebih baik. Sepakat teman-teman? Sepakat teman-teman yang ikhwan? Maka salah satu syaratnya adalah dengan bertadabbur Al-Quran. Mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Bahkan tidak cukup. Kata para ulama, orang yang belajar Al-Quran atau orang yang bertadabbur Al-Quran harus juga dibarengi dengan membaca tafsir. Tafsir. Sehingga tidak salah dalam memahami dan mengambil pelajaran dari setiap ayat yang hendak ditadabburinya.
Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an sebagai mukaddimah sebelum kita masuk dalam pembahasan inti kita, di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, bahkan memerintahkan khusus bagi kita untuk bertadabbur Al-Qur'an. Coba teman-teman sekalian buka surat Muhammad. Nah, alhamdulillah saya berpesan kepada panitia untuk disampaikan kepada peserta untuk membawa Al-Quran terjemahan. Baik. Coba kita buka surat Muhammad. Ada yang sudah ketemu? Ayat 40. Ya. Nah, ini sebagai pemantik semangat kita ya, sambil menunggu teman-teman kita yang lain, insya Allah. Teman-teman hadirin dan hadirat semuanya bisa buka surat Muhammad di halaman 507. Ya, halaman 507. Kemudian kita cari ayat yang ke-24. Mohon maaf, ayat yang ke-24 bisa dibuka. Nanti akan saya bacakan satu kali. Ini salah satu di antara banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh para ulama, yang dijadikan oleh para ulama sebagai landasan bertadabbur Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad ayat 24. Dari ikhwan ada mungkin yang ingin membantu baca terjemahannya? Akhi yang pakai peci silakan, yang lagi pegang Quran terjemahan. Silakan. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Ya, ayat ini posisinya adalah dalam keadaan ditutup dengan sebuah pertanyaan. Artinya Allah sedang bertanya kepada kita. Ayat yang ke-24 yang sudah kita bacakan bersama, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Artinya orang-orang yang tidak pernah mau belajar Al-Quran, belajar kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupannya, keadaan mereka sebenarnya hatinya sedang terkunci. Beberapa tahun yang lalu seorang ulama besar ahli tafsir dari Saudi Arabia datang ke Indonesia, di tempat kami di Jakarta, Aqal Islamic Center, Syekh Muhammad Al-Shinqiti. Saya di antara teman-teman ustadz-ustadz di sana yang diberikan kesempatan untuk membersamai beliau, mengawal beliau kemana beliau akan mengisi acara. Di suatu majelis bersama beliau, Masya Allah, beliau menjelaskan ayat ini dengan sebuah penjelasan yang sangat simpel. Kalian bisa bayangkan, saat itu beliau mengatakan, bayangkan jika Al-Quran itu berisi 6.236 ayat. Maka beliau buka dengan sebuah pertanyaan. Sudah berapa ayat yang kalian fahami dari 6.236 ayat itu dengan pemahaman yang baik? Setiap ada ayat yang kalian fahami isinya dan kalian bisa ambil pelajaran darinya, maka sebenarnya ikatan hati atau ikatan kebodohan kita dalam diri kita akan terbuka. Artinya orang yang belajar tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran sebenarnya jalan menuju kepintaran diri pribadinya dan orang lain tentunya. Artinya semakin banyak seseorang bertadabbur dan berinteraksi dengan Al-Quran, membaca bahasa Arabnya, membaca terjemahannya, maka Allah semakin menambahkan banyak ilmu kepada orang tersebut. Sebaliknya,
semakin jarang kita baca Al-Quran dan bertadabbur Al-Quran, maka di sisi Allah kita di antara hamba-hambanya yang paling bodoh. Karena hakikat ilmu adalah semuanya terkandung dalam Al-Quran. Maka teman-teman karib hari ini berbahagialah. Berbahagialah Allah pilih kita semua. Di sini ada teman-teman yang membarengi kita, ya. Coba saling tatap, saling lihat, apakah sudah saling kenal? Sebelah kanan dan kirinya, ya. Ada satu ayat yang saya buka tadi sebelum saya maju, mengingatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din 'adu illa al-muttaqin." Teman-teman bisa pindah buka surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Akhi yang pakai peci tolong dibacakan artinya. Ini praktek bertadabbur, simple ya. Nanti teman-teman setelah ini bisa belajar bertadabbur di rumah masing-masing insyaallah. Sudah dapat? Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ini bercerita tentang keutamaan kita mencari sahabat-sahabat yang soleh dan solehah. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Mohon dibaca lebih jelas lagi sekali lagi. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Masya Allah, ada kalimat karib di situ ya, cocok dengan nama kalian. Tapi ada yang harus diluruskan di sini. Teman-teman karib maksudnya adalah bahasa Arabnya qarib, pakai huruf qaf, ya. Teman-teman yang dekat, ya. Jadi saya juga berprasangka baik. Tentu teman-teman karib ini berasal dari sana ya, ya teman-teman sekalian ya. Qarib ya. Teman-teman karib dalam bahasa Indonesia teman-teman yang dekat. Tapi lihat di ayat ini Allah memberikan keterangan kepada kita bahwa teman-teman dekat kita hari ini di dunia, ya. Yauma idzin, pada hari di akhirat kelak, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain akan menjadi musuh. Jadi tidak semua. Allah, indah sekali ayat ini. Kalau kita baca ditutup dengan sebuah penekanan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Yaitu siapa? Teman-teman kita laki-laki kepada teman-teman yang laki-laki maksudnya. Perempuan kepada teman-teman perempuan yang bertakwa. Coba saling tengok kanan dan kiri. Jika hari ini di hari yang indah penuh berkah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Kita semua berharap dan meminta kepada Allah. Yang hadir lewat online pun insya Allah mudah-mudahan termasuk. Semoga Allah perjumpakan kita di surga Firdausnya. Sebagaimana hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan salah pilih teman. Ada teman yang menjadi musuh. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai dan awali majelis kita hari ini. Sebagaimana yang di request dan disepakati dengan panitia, kita akan belajar 3 ayat. Ini sebenarnya untuk ukuran kita sudah terlalu banyak ya. Tapi mudah-mudahan waktunya cukup ya. Waktunya cukup insya Allah. Karena memang mengapa ayat ini tidak bisa dipisahkan? Karena sesuai dengan temanya. Sesuai dengan judul. Judul kita hari ini judul dan yang sangat dahsyat ya. Semua milik Allah. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat di layar. Setelah kajian, insya Allah materi ini juga bisa disebarkan ke teman-teman semuanya. Untuk lebih merasakan mukjizat Al-Quran, mari kita sama-sama membacanya. Saya akan pimpin, lalu teman-teman semuanya ikut, insya Allah.
Kita awali dengan ayat 155. Bagi teman-teman online ya, juga bisa ikut. Silakan berwudu lalu kemudian pegang Al-Qur'annya. Kita akan buka ayat yang ke-155 terlebih dahulu. Untuk panitia mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Ayat 155. Ya. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama teman-teman sekalian. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Baik, teman-teman sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, kita coba lihat terjemahannya. Dari akhwat mungkin ada yang bisa membantu membaca terjemahannya, silakan. Ayat 155. Ada mic di dekat sini, tolong dibaca. Ya, silakan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah, terima kasih. Nah, kira-kira teman-teman, setelah kita baca bahasa Arabnya tadi ayat ini, ada di antara teman-teman yang sudah paham? Dari ikhwan, dari akhwat, sebelum kita baca terjemahannya, ada yang sudah paham? Tetapi setelah kita baca terjemahannya, menjadi paham. Tapi apakah sudah jelas, detail atau belum? Ya, tentu nanti setelah kita baca tafsir akan lebih sangat detail dan lebih jelas insya Allah. Sebelum kita lanjut kepada slide berikutnya, teman-teman sekalian, dari sisi bahasa Arabnya ingin saya jelaskan sedikit ya. Jadi teman-teman bisa lihat di mukaddimah ayat ini, ayat 155, di sana ada huruf waw. Huruf waw itu biasanya artinya dan ya. Wa dia adalah huruf penyambung, artinya dan. Jadi teman-teman semua kalau baca Al-Qur'an ketemu huruf waw, semua artinya adalah dan. Biasanya dia menyambung ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Kecuali huruf-huruf waw yang disebut oleh Allah di awal surat misalnya. Nah, itu fungsinya adalah sebagai sumpah. Ya. Makanya kita juga kalau bersumpah biasanya kita sebut wallahi. Nah, isim atau kata yang terletak setelah wa, sumpah atau wawul qasam, itu biasanya berharokat kasrah. Maksudnya harokatnya kasrah. Itu berarti sumpah. Misalnya teman-teman di juz 30 banyak sekali ya Allah bersumpah. Wal asri, demi waktu, demi masa, demi waktu. Wasyamsi, demi matahari. Wal fajri, demi waktu subuh ya.
dan ayat-ayat yang lain. Nah, itu adalah wawul qasam atau waw untuk dipakai bersumpah. Sedangkan waw yang lain yang kebanyakan adalah waw untuk menyambung, yang artinya dan. Nah, di kalimat setelahnya, ini yang saya maksud, ada tekanan yang perlu kita pahami di sini. Ada huruf lam di awal, lanabluwannakum. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab ada istilah harfut taukid. Huruf yang dipakai, yang dimasukkan dalam sebuah kalimat bahasa Arab yang berfungsi untuk penegasan. Artinya orang kalau dengar kalimat tersebut langsung takut, bawaannya langsung serius. Karena kenapa? Ada tekanan dalam kalimat tersebut. Misalnya kalau kita seorang guru misalnya, wahai murid-muridku sekalian, ketahuilah sesungguhnya benar-benar siapa yang belajar maka dia pasti akan sukses. Berarti kita yang orang Indonesia mendengar kalimat itu juga serius mendengar, menyimak dengan baik. Nah, di sini tekanannya adalah ada dua huruf, harfut taukid. Nah, dalam bahasa Arab berarti ini penekannya plus ya. Karena ada dua huruf taukid. Biasanya Allah menegaskan sesuatu cukup dengan satu. Misalnya inna, ya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafurun Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi di sini Masya Allah ada dua huruf taukid. Artinya ini sebuah penegasan. Makanya di sini diterjemahkan dan sungguh, ada kata sungguh. Jadi biasanya inna, sesungguhnya. Nah, di sini tidak ada inna, tapi yang dipakai adalah la. Lanabluwannakum. Ada nun berharokat tasydid. Jadi di sini penekanannya dua kali. Artinya di sini Allah menegaskan sungguh kami benar-benar akan memberikan cobaan kepadamu. Nah, kalau dikaitkan dengan ujian, berarti kira-kira kalau saya bertanya, ujian itu pasti atau tidak, teman-teman sekalian? Ujian itu pasti atau tidak? Ujian itu musibah yang pasti akan Allah timpakan kepada kita semua atau tidak? Kalau kita baca bahasa Arabnya tadi berarti jawabannya pasti. Bahkan double, pasti dan pasti. Sebagaimana ayat ini Allah awali dengan dua kali penegasan. Disinilah mengapa kita harus belajar tadabbur Al-Quran. Disinilah mengapa kita harus mengkaji ayat-ayat Allah sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ilmu yang pertama yang kita dapatkan dari ayat ini rupanya adalah ujian itu pasti. Siap tidak siap seorang muslim dan muslimah menyambut ujian tersebut, Allah pasti datangkan ujian tersebut. Kira-kira lebih seringan mana teman-teman sekalian? Kita menyambut hujan dengan tidak membawa payung dan membawa payung. Lebih banyak mana kira-kira yang terjadi? Ya, teman-teman yang ikhwan. Nah, makanya ada peribahasa sedia payung sebelum hujan, ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah sejati, ya, yang namanya ujian sebesar apapun, nanti di sini di ayat ini kita akan belajar apa saja ujian-ujian Allah yang Allah janji tadi Allah akan limpahkan kepada hamba-hambanya. Kita lihat pada terjemahan, kita baca dulu terjemahannya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Masya Allah. Di dalam ayat ini ada tanda-tanda kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Di mana? Pada kalimat bisyai'in, dari sedikit saja. Artinya jika terjadi gempa, itu belum semua gempa yang sebenarnya Allah akan jadikan dan takdirkan di muka bumi ini. Ya, kita semua pasti turut berduka atas gempa yang terjadi untuk saudara-saudari kita di Cianjur beberapa hari yang lalu. 5,6 skala Richter. Yang ada di atas masuk ke dalam bumi, yang ada di dalam bumi naik ke permukaan. Apalagi beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah malapetaka dan musibah gempa yang luar biasa di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Semuanya pasti masih ingat.
Ya. Ini semuanya pasti ada penyebabnya. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca riwayat-riwayat dalam hadis dijelaskan. Ada 2 hadis yang menjelaskan bahwa gempa itu pernah terjadi di zaman Nabi. Tetapi setelah dicek oleh para ahlul hadis, mereka menyebutkan bahwa 2 hadis ini lemah. Rupanya setelah Rasulullah SAW wafat dan meninggal dunia, kekhalifahan dilanjutkan oleh sahabat berikutnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan khalifah berikutnya siapa? Umar ibnul Khattab. Ketemulah di situ peristiwa gempa. Rupanya di zaman Umar ibn Khattab, apa yang terjadi hari ini sebelumnya ribuan tahun yang lalu telah terjadi di zaman Umar ibn Khattab. 2 tahun ini betul-betul kita diuji dengan COVID-19. Wabah yang mematikan ini rupanya juga di zaman Umar ibn Khattab terjadi saat itu. Masya Allah. Berarti akhir zaman hari ini, di saat kita masih hidup, ada kemirip-miripannya dengan zaman Umar ibn Khattab. Juga terjadi gempa di zaman Umar ibn Khattab. Sehingga ketika gempa terjadi, dia berdiri di hadapan seluruh rakyatnya, dia mengatakan, jika gempa ini kembali berulang sekali lagi, Allah takdirkan gempa sekali lagi di tengah-tengah kita, la akhrujanna min zahranikum, maka sungguh aku akan meninggalkan kalian semua. Waliyadzubillah. Tentu ini sebagai bahan perenungan bagi mereka saat itu, rakyat Umar bin Khattab, karena Umar takut gempa tersebut terjadi karena dosa-dosa rakyatnya. Waliyadzubillah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lihat ujian apa saja, musibah apa saja yang akan Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Yang pertama adalah ketakutan. Yang kedua adalah kelaparan. Yang ketiga adalah kekurangan harta. Yang keempat adalah kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa di sini maksudnya berarti kematian, ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Sedangkan yang terakhir kekurangan buah-buahan. Tetapi di akhir ayat ini Allah masih menyebutkan wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Baik, kita coba lanjut ke slide berikutnya. Agar lebih jelas ayat ini teman-teman sekalian, kita coba baca tafsirnya, ya. Tidak banyak tafsir di sini, ya. Pada kesempatan yang singkat ini rata-rata memang dalam bertadabbur kita pilih satu saja, tafsir al-mukhtasar, tafsir ringkas, ya. Jadi teman-teman sekalian, rumah itu diukur, rumah sudah terbilang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang Islam, ya. Kurang lebih, ya. Bukan karena struktur bangunannya yang mahal. Bukan karena perabotan-perabotannya yang mewah, bukan, ya. Yang sebenarnya harus ada dalam rumah kita itu adalah yang pertama adalah Al-Qur'an plus tafsir Al-Qur'an. Jadi mulai hari ini, ya, tolong, ya, usahakan di rumah kita harus ada yang namanya buku tafsir. Sehingga ketika kita baca Al-Quran, kita baca juga dengan tafsirannya. Jadi mulai hari ini, setelah kita keluar dari tempat ini, mudah-mudahan besok, ya, di rumah kita sudah beli buku tafsir. Sehingga ketika kita belajar Al-Quran, ya, lebih banyak yang bisa kita kaji dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan aneka musibah, yakni dengan sedikit, ya. Bayangkan kalau Allah tidak mengatakan walanabluwannakum bikhauf. Allah memulai ayat ini dengan walanabluwannakum bisyai, dengan sedikit saja dari rasa takut kepada musuh, rasa lapar karena kekurangan makanan, kekurangan harta benda karena hilang atau sulit mendapatkannya, berkurangnya jiwa akibat bencana yang menelan korban jiwa atau gugur di medan jihad fi sabilillah, dan berkurangnya buah-buahan yang tumbuh di muka bumi. Dan berikanlah wahai Nabi Muhammad SAW kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi musibah tersebut, dan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati mereka
di dunia dan di akhirat. Kita coba lihat di slide berikutnya. Teman-teman sekalian bisa lihat di layar, insyaallah. Ini bisa ditampilkan saja semuanya. Nah, dari tafsir yang tadi, kalau kita rumuskan secara detail, ya, saya sengaja tulis seperti ini ya, biar langsung kita hafal. Maka teman-teman sekalian akan ada 5 ujian dan musibah yang akan kita hadapi mulai hari ini. Bahkan saat ini, di saat kita sedang duduk pun di tempat ini bisa jadi 5 ujian ini sedang menimpa kita. Coba kita cek teman-teman sekalian. Yang pertama, al-khauf. Al-khauf. Al-khauf artinya rasa takut. Rasa takut dari bahaya musuh dan yang lainnya. Ya. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, ya, maka para ulama di sini memilih kata rasa takut dari bahaya musuh. Karena memang saat itu di zaman Rasulullah SAW yang paling ditakuti, ya, orang-orang saat itu adalah jihad atau peperangan, ya. Maka tidak heran banyak sekali pertumpahan darah atau peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW yang alhamdulillah atas izin Allah kebanyakannya adalah dimenangi oleh umat Islam, Rasulullah beserta orang-orang yang bersamainya. Setelah kita evaluasi dan setelah kita muhasabah sejenak, kira-kira rasa takut apa saja yang kita menjadi ujian kita saat ini? Teman-teman sekalian, coba kita berpikir sejenak. Ada orang yang tidak bisa tidur di waktu malam di rumahnya. Kenapa? Dia takut dari rentenir yang hendak datang untuk menagih hutangnya. Betul atau tidak? Ada juga orang, ini waliyadzubillah sebuah berita beberapa hari yang lalu ya. Seorang mahasiswi, mohon luruskan saya kalau saya salah. Seorang mahasiswi bunuh diri. Akibat apa? Tidak mampu menyelesaikan skripsi. Ada yang baca berita ini? Ada yang baca berita ini? Ada ya. Ibu baca berita ini, Bu? Ya, artinya ini sangat tragis ya. Sangat tragis. Ya, bisa jadi mungkin belum belajar, belum baca Quran ya. Sehingga selama ini menjalani hidup tidak dengan Al-Quran. Waliyadzubillah ya. Tentu sangat miris, tetapi inilah fakta di lapangan ya. Maka berbahagialah kita bertadabbur hari ini. Yang ikhwan kira-kira rasa takut apa lagi yang menjadi ujian kita hari ini? Yang memang sedikit secara fakta sedikit berbeda dengan ketakutan-ketakutan sahabat di zaman dulu. Ada di antara kita hari ini yang laki-laki misalnya jomblo ya, yang takut nikah karena belum siap atau belum mapan. Ada nggak kira-kira? Bukankah yang memberikan rezeki itu siapa? Allah ya. Yakin gak nih kira-kira nih? Ya. Berarti orang-orang yang masih takut maju melamar kekasihnya, ya, atau orang yang hendak ia lamar, yang telah ia cintai, karena beralasan belum mapan, bisa jadi belum tadabbur Quran. Ya. Padahal di dalam Al-Quran di awal juz 12 di situ Allah sebutkan, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini kalau ada yang jomblo nih yang besok mau menghadap calon mertua nih, lalu masih ditanya berapa gajimu ya, masih ditanya apa profesimu saat ini gitu ya, seakan-akan meragukan kita ya, bacakan ayat ini ya. Tidaklah ada, coba teman-teman bisa buka, teman-teman bisa buka Al-Quran surat Hud ya, di halaman sebelahnya di awal juz 9 ya, di awal juz 9 itu lihat ada ayat yang paling atas di awal juz 12, mohon maaf, di awal juz 12 ayat yang paling pertama sebelah kiri atas itu menjelaskan ya, kurang lebih terjemahannya, tidaklah ada hewan melata pun di muka bumi ini, wa ma min dabbatin fil ardi, di muka bumi ini, illa kecuali 'alallahi rizquha, Allah telah menanggung rezeki atasnya. Jadi masya Allah, hewan saja Allah tanggung rezekinya. Bagaimana dengan kita manusia? Maka tidak perlu kita takut akan rezeki. Di saat kita sudah berikhtiar mencari rezeki dengan usaha yang halal, usaha yang benar,
maka insya Allah rezeki itu pasti akan datang. Teman-teman sekalian melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rasa takut yang hari ini menjadi ujian bagi kita dengan semua macam-macamnya. Ya. Seorang ibu, seorang istri mungkin takut kalau suaminya meninggal. Ya, di saat anaknya masih kecil, belum cukup tabungan untuk masa-masa kehidupan berikutnya, tabungan untuk kuliahnya, belajarnya, sekolahnya dan lain-lain. Ya, waliyadzubillah. Mulai hari ini rasa takut seperti itu usahakan agar dihilangkan, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di lanjutan ayat ini kita akan belajar solusi apa yang harus kita lakukan ketika kita ditimpa ujian-ujian ini.